Nah dulu kejadian ada yang katanya seperti menabrak sesuatu. Ada orang di sini nih, cewek ngelewat ke sana. Katanya seperti menabrak. Nah pulangnya dia kesurupan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Firman. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai chapter mistis. Kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman mistis tentunya. Saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan siapa? Ari. Ya, baik. Nih sekilas info bahwa Ali ini adalah teman lama saya waktu SMA. Orang Sumedang ya? Ya. Orang Sumedang. Sumedang asli, Cibugal. Sumedang asli Cibugal gitu. Jadi dia diam di Sumedang, cuman sekolahnya di Garut ya. Karena Sumedangnya juga perbatasan dengan oh ya. Sebelum kita mulai acaranya, tolong subscribe dulu channel Man Ahram. Karena dengan kalian mensubscribe tentunya kalian mendukung acara-acara kita untuk terus upload di setiap minggunya. Jangan lupa like juga ya kalau misalnya kalian suka, dan kalau misalnya tidak suka nggak apa-apa, dislike aja. Kan waktu dulu SMA ya sering dengar gitu mengenai pengalaman mistis di jalur Garut Sumedang via Cibogal. Emang seperti apa gitu? Ada apa gitu di sana? Ya seperti yang sudah sahabat-sahabat saya yang sering sekolah ke Bakom ya. Tentunya alumni. Dari jalur yang tadi kan kalian lewat, Cidomas ada demplot ke arah sini yang ada pohon besar. Oh, pohon besar Caringin ya itu. Caringin. Ya, Caringin di situ. Masyarakat sering ceritakan bahwa di situ tuh ada makam yang membuat jalur di situ jadi agak-agak angker gitu kan. Oh iya. Oh itu tuh kan kalau saya juga kan tadi lewat ya dari sana. Emang ada pohon besar Caringin itu. Emang kayaknya udah lama gitu. Emang di atasnya tuh di bawahnya. Di atas posisi makam di atas. Di atas. Kan siapa itu? Kalau misalkan nama sih kita nggak tahu. Soalnya emang di situ disebut makam tempat untuk apa? Ziarah. Tempat ziarah, sehingga kalau misalkan dulu emang sering banyak yang ke situ dari luar Cibogal yang suka minta sesuatu ya, barokah, sehingga jadi tempat itu agak dikeramatin. Emang ada makam keramat gitu sananya ya. Terus ada hal mistis apa gitu emang di sana? Kalau di jalur itu ada yang sering kalau misalkan di hari-hari tertentu, tentunya misalkan malam Jumat ataupun malam Selasa, lewat dari jam 9 ke atas lah, ada ular. Ular apa itu? Emang ular biasa atau gimana? Saat mata kita memang ular seperti ular biasa, cuman posisi badan karena ularnya agak gede, terus apa ya, sanca lah. Ular sanca seperti itu. Cuman kalau misalkan agak-agak mistisnya itu dia itu suka menghilang. Iya. Ya sanca. Emang sanca kan pada umumnya kan seperti itu. Apa ini lebih besar atau gimana? Besar. Besar apa? Gimana? Segede gimana kalau bisa diibaratkan? Diibaratkan segede pohon lah, pohon. Ada yang pohonnya. Berarti lebih. Berarti bukan. Kalau sanca umumnya kan paling berapa lah ukurannya? Ini emang segede pohon. Obrolan orang itu yang ada di situ besar. Nah, kalau misalnya pengen ngelihat itu tuh ya, gimana itu? Enggak, maksudnya kalau misalnya orang kebenaran lihat itu kenapa gitu? Kalau itu kurang ini ya, cuman kalau misalkan emang kalau orang Sunda disebutnya kewenehan. Kewenehan itu posisi orang yang lagi kosong ataupun pikiran kosong biasanya suka lihat. Oh, baru mewujudkan nampaknya gitu. Atau misalkan ada orang yang jahil di jalan situ ngapain, atau misalkan kencingnya jelek pasti dia. Terus kalau misalnya orang-orang yang sering ngelewat, gimana tuh emang reaksinya? Apakah langsung sakit? Kalau lihat sih itu kebanyakan sih yang dia tidak sengaja dia pasti sakitnya, entah itu sakit panas atau pasti suka sakit. Kabadi lah disebutnya. Oh iya, kabadi ya. Kabadi. Jadi orang-orang di sini disebutnya ular naga lah. Di jalan atau gimana posisinya atau gimana? Lewat. Kalau misalkan ada orang yang lewat terus si ularnya itu juga lewat. Jadi malang. Pas malang itu kumanya. Oh iya. Menghalangi jalan. Kayak gitu. Terus selain yang terkenal jadi ular, terus ada penampakan apa lagi suka emang? Dulu pernah
kalau nggak salah kakek-kakek kali. Habis itu yang bawa, kalau ceritanya masih bawa apa kayak kemulan itu, nah kayak gitu lewat ngilang gitu doang. Banyak sih cerita di situ sebenarnya, tapi yang keseringan diceritain sama orang-orang di sini ular. Itu kan kalau misalnya siluman itu kan kita ularnya yang badannya manusia, ini ular full. Ular full. Emang katanya sih itu emang penjaga, kan disebutnya penjaganya. Penjaga. Dari makam keramat itu. Dari makam keramat itu. Terus emang ada kaitannya apa gitu makam itu dengan Cibugal ini, cerita Cibugal? Kalau dikait-kaitkan sih makam itu tuh seperti kayak apa ya? Sebenarnya ada tiga makam. Maksudnya seperti tiangnya Cibugal tuh disebutnya tiang Cibugal itu. Tiang penyangga ya, penyangga Cibugal itu ya. Makam yang di situ, terus apa nama makam siapa? Makam Mbah apa ya? Pokoknya Mbah Cido Mas Demrot apa sih? Lupa. Sangyang, ada makam Sangyang, terus ada yang di Gunung Gebos itu makam disebutnya ada buah warna di sana. Ada makamnya, tapi nggak tahu, soalnya saya juga kata-kata orang. Tapi emang udah di sini udah sering ya tersohor cerita itu gitu. Itu tuh makam satu keterkaitan gitu ya? Keterkaitan. Jadi sekarang tuh katanya mau dijadiin cagar budaya si makam-makam itu. Sekarang juga itu lagi dibangun tadi. Lihat nggak? Udah. Itu kan tadinya rindang semua pohon-pohon. Sekarang udah dipakai ada tangga. Dulu tuh, nah ini juga kan tadinya itu mau dijadiin sekolah. Saya SLB di situ tuh. Saya kan ngajar di sana. Keboleh. Nggak di nanti katanya di situ tidak boleh dibangun. Nggak boleh ada bangun apapun karena emang terkenal karena mistisnya. Ya, keramat juga katanya takut mengganggu gitu. Nggak jadi. Kemarin dibongkar. Iya. Terus ada pantangan nggak kalau misalnya kalau misalnya kita melakukan apa gitu sehingga kita muncul gitu sosok seperti itu? Pantangan apa? Mungkin di daerah Cibugal ada nggak pantangan yang boleh dilakukan? Kan suka ada kalau di tempat keramat itu nggak boleh melakukan apa? Paling sih jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu nantang lah kalau misalkan udah tahu gitu kan, nantang doa lah yang penting kalau misalkan mau lewat ke situ. Minimal kalau misalkan malam dari jam 9 malam ke atas doa lah, sering doa terus jangan apa? Ngelamun misalkan cari situasi kita supaya santai gitu kan, jangan terlalu di sini ada apa ya gitu, santai aja nggak apa-apa. Tapi emang kalau misalkan lagi kejadian atau misalkan si orang itu lagi apa, pasti kelihatan gitu. Udah sering banyak kan gitu cerita ke emang sih. Ya jadi emang dulu ini kan kalau misalnya Ari ini kalau misalnya ke sekolah atau kita kerja kelompok, dia ini suka pengen pulang duluan gitu. Soalnya posisinya ya mungkin yang diceritakan tadi, mungkin takut kemalaman ya, mungkin seperti itu. Benar kayak gitu. Emang dari dulu juga kan kalau misalkan ada reunian kita makan-makan di daerah Limbangan, posisi saya pokoknya harus pulang jam 7. Jangan lewat dari jam segitu, saya takut gitu ya. Iya. Tapi Ari pernah langsung merasakannya nggak atau gimana? Kalau saya sih paling hawa-hawa dingin kayak gitulah. Oh iya. Yang kayak misalkan agak-agak yang biasanya kayak gitu jadi beda gitu kan. Oh iya, suasananya. Oh iya. Emang sih kalau saya lewat kan Beringin itu kan gimana ya, pohon yang di pinggir jalan, cuman di bawah jalan ya kalau nggak salah, di bawah jalan emang itu pohon itu sangat tua sekali dan sampai menutupi jalan tersebut ya. Jadi si batang-batangnya tuh menutupi jalan sehingga sinar matahari jarang masuk ya juga ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk dari jalur mau entah itu dari Limbangan ataupun dari Cibugal, bakal menemukan hawa yang berbeda, yang dingin ya. Karena yang apa? Yang dari orang awam yang baru tahu ke Cibugal pasti ngerasain hawa di situ yang berbeda. Iya. Emang sih saya emang mengalaminya. Ya, dan sekarang pulang. Ya karena saya juga ini kan posisinya kemalaman, ini niatnya mau reuni tapi
ya kemalaman di jalan ya, mudah-mudahan ya kayaknya niatnya kan positif juga ya, mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal sesuatu. Enggak lah, insya Allah lah kalian makan anak-anak baik lah. Nggak bakalan somprang disebutnya kan orang Sunda. Nah terus kalau di jalur selain di jalur yang pohon beringin tua itu, di jalur mana lagi yang rawan gitu, emang terkenal mitosnya di Cibugal? Gunung Gebos paling, ke daerah Cipasang yang mau ke Dharma Raja. Waduh, di situ emang udah kan, di situ juga ada makam yang Bawang Warna. Oh yang kaitannya teh, Di situ kejadian sering ada kecelakaan yang perjalanannya juga. sampai korban jiwa gitu ya? Korban jiwa nggak tahu sih, cuman banyak kecelakaan di situ karena emang jalannya agak, dulu kan sebelum di hotmix itu jalan jelek. Terus juga sering kalau misalkan yang pakai kendaraan motor sering nggak naik, entah kenapa, padahal itu kan mesin pada bagus semua. Tapi nggak naik ya? Naik. Nah itu yang sering terjadi di situ kayak gitu. Ada ya. Wah emang apa ya? Sebenarnya banyak sih yang bisa diekspor di Cibogal ini, maksud masalah-masalah mistis, cuman kita nggak terlalu kurang bertanya kepada yang lebih, kan kita mah anak muda. Cuman kata orang tua segini nggak terlalu di ini. Ya baik. Terus kalau saya lewat juga yang ini, yang belokan dari ke Jengjing ya kalau nggak salah. Oh ya, Gorowong. Iya, Gorowong ya. Terus ada apa itu di Gorowong? Makam. Di bawahnya ada makam itu yang di pinggir jalan. Nah dulu kejadian ada yang katanya seperti menabrak sesuatu, ada orang di sini nih, cewek ngelewat ke sana, katanya seperti menabrak. Nah pulangnya dia kesurupan. Wah, Asli itu. dia berangkat malam, Sore jam 6 lah, maghriban. Itu sudah gelap ya kondisinya. Dia naik motor pulang dari Limbangan ya, dalam Limbangan sini. Dia menabrak siapa? Seperti menabrak seseorang katanya, langsung jatuh, dia tuh kan langsung barabak lah gitu. Iya. Jatuh luka mungkin. Luka ya. Posisi udah di rumah dia kesurupan. Kesurupan gimana tuh? Kesurupan. Ya seperti orang kesurupan gimana? Teriak-teriak terus katanya minta kopi yang kayak gitu, rokok. Pas sama orang pinter diinin katanya emang dari sana. Oh emang ada yang apa ya? Masukan di sana. Kayak gitu. Wah padahal itu Gorobong itu kalau tempat balap ya dulunya. Balap yang di depannya pas tempat balap itu. Nah itu kan sering digunakan untuk balap sebenarnya waktu dulu sering dipakai gunakan balap liar. Udah nggak terlalu ini kan ada cahaya sekarang mah, jadi nggak terlalu menyeramkan lah jalan itu sekarang mah. Jadi pulang jam 8 jam 7 juga masih gitu, kan ada perasaan juga kan, kepikiran. Ya kalau misalnya kalian nggak tahu, Cibugal ini adalah masuk ke daerah Sumedang. Jadi Cibugal ini ujungnya Sumedang ya. Jadi berbatasan langsung dengan Garut, yaitu dekat dengan Limbangan gitu. Jadi terpecahkan ya, kenapa ya orang Cibugal kalau misalnya berangkat kemalaman itu pengen cepet-cepet pulang gitu bawaannya. Jadi nggak bisa berlama-lama kalau misalnya ada kegiatan-kegiatannya. Memang ada pohon itu. Karena orang Cibugalnya juga takut gitu ya. Nah ini terus itu apalagi kita yang awam mungkin nggak tahu juga gimana. Ya jadi intinya kalau misalnya kita berada di tempat manapun kan kita harus sopan ya intinya. Iya. Misalnya kita niatnya juga baik, intinya tidak akan terjadi apa-apa juga. Ya mungkin pengalaman yang luar biasa gitu. Ternyata Cibugal menyimpan cerita mistis gitu. Selain dari keindahan dari kebun tehnya, ternyata banyak hal mistis yang bisa diungkap di sini. Ya mungkin dicukupkan sekian ini kawan lama. Terima kasih karena sudah mau berbagi cerita mengenai pengalaman mistisnya selama ini di kampung halaman ya di Cibugal ya. Saya cukupkan sekian chapter mistis ini. Terima kasih semuanya. Tapi nggak apa-apa ini ceritanya di-sharekan di YouTube. Nggak apa-apa. Ya baik, terima kasih. Ya baik, dicukupkan sekian mengenai pengalaman mistisnya. Tunggu pengalaman berikutnya. Cukup.